Salam Aquaris, kembali saya sedang berada di perkebunan organik di Ciapus Bogor ya. Seperti biasa, lagi jam istirahat, jam makan siang. Nah, sebelum kita mulai masuk ke pembahasan topik tanya jawab kita ya, saya mau ajak jalan-jalan dulu nih sebentar. Lihat bagaimana sih perkebunan tempat saya bekerja ya. Lihat cuplikan ini ya. Perkebunannya. Mungkin kalau ada yang mau main-main kemari ya di Ciapus, boleh nanti ngobrol sama saya, kita ketemu. Nah, saya akan kasih lihat lagi nanti. Nah, ini ruangan tempat saya kalau lagi istirahat dan kalau saya lagi bikin itu ya, bikin video mengenai tanya jawab ya. Di dalam kita masuk ya. Nah, ini kayak gini ruangannya, dalamnya itu ada dapurnya, ada sofanya, biasa saya duduk di situ ya, di meja. Nah, ini di dalam sih adem, enak buat ngobrol ya. Nah, ini tempat istirahatan buat anak-anak. Ada rumah semainya juga ya. Kita naik ke atas ya. Dari sini enak banget lihatnya, pemandangan. Kita naik ke atas. Nah, di atas ada balkon ya, lumayan gede, bisa duduk di atas juga. Inilah pemandangannya di Ciapus, tempat saya kalau lagi ngerjain urusan perkebunan organik. Oke, udah selesai jalan-jalannya. Sekarang mari kita masuk ke hal yang lebih serius ya, ngobrol ringan seputar hobi akuaris kita, diskusi santai seperti biasa ya. Oke, kita lihat dulu pertanyaannya. Yang pertama ini dari Suya ya. Koh izin nanya, kalau akuarium indoor apa perlu pH buffer juga? Terus lebih baik mana, karang jahe atau kerang oyster? Makasih ya. Ya, Suya. Uh, Walaupun ya situasi outdoor itu fluktuasi pH ya antara siang dan malam lebih besar kalau kita bandingkan dengan yang indoor punya ya. Tapi kalau indoor itu kan sebetulnya kebutuhan pakai buffer pH atau enggaknya tuh lebih ditekankan pada seberapa kecil nih pH air yang ada di akuarium kita gitu ya. Atau mungkin seberapa kecil pH air yang ada di sumber air penampungan kita gitu ya, sumber airnya gitu. Jadi kita harus lihat pH airnya gitu. Nah, misal gini, kita punya tampungan air di rumah, pH-nya kecil. Anggap tuh dia misalnya sekitar 5,5 sampai 6 misalnya ya. Atau mungkin sumber air di rumah pH-nya malah nggak stabil gitu. Kadang kecil di bawah 6, kadang gede di atas 7 sampai mau ke 8 gitu. Jadi nggak stabil gitu ya. Kadang tinggi, kadang rendah gitu. Sementara pH di akuarium kita, kalau di akuarium biasanya lebih stabil ya. Nah, ini mungkin lebih sering berada di 6,8 sampai 7,5 misalnya ya. Nah, ini kan swingnya lumayan besar ya, terutama pada saat ganti air nih gitu. Nah, padahal kebutuhan ganti air tadi ya buat kita kan para akuaris sih mungkin cukup sering ya, dan mungkin juga sesekali kita butuh dalam jumlah yang besar gitu water change-nya, ganti airnya gitu. Nah, ini kan nggak bagus buat ekosistem ya di akuarium kita gitu. Ya baik ikannya, tanaman airnya, apalagi bakteri-bakteri baiknya ya yang udah stabil gitu di dalamnya gitu. Nah, jadi akan lebih baik kalau kita pakai buffer pH deh di tandon airnya kita. Jadi pH-nya tuh udah lebih mendekati atau sekitar angka segitu ya, sama dengan pH di akuarium kita gitu. Nah, sementara kalau akuariumnya gimana?
filternya perlu nggak dikasih buffer pH gitu. Nah ini kan kebutuhannya juga tiap orang berbeda ya, berbeda gitu. Jadi ada yang akuariumnya cuman akuarium predator gitu ya, akuariumnya cuman akuarium koki. Ada juga yang aquascaper. Aquascaper tuh aquascape, jadi dia tanamannya banyak banget, fully planted gitu istilahnya ya, jadi tanamannya banyak, full tanaman gitu. Nah yang begini-begini kan biasanya pakai CO2 gitu ya. Nah para aquascaper tuh lebih menekankan keindahan akuarium tuh, view-nya tuh lebih ditekankan pada kesuburan tanaman akuatik ya di akuariumnya mereka. Jadi kalau ikan sih mereka cuman buat pelengkap gitu bagi mereka. Nah ini lebih baik nggak pakai buffer pH, karena tanaman air kan akan lebih bagus yang pH-nya agak asam ya, agak di bawah. Kalau dikasih buffer pH, ntar malah nggak cocok pH-nya. Gitu, jadi harus disesuaikan nih dengan isi akuariumnya Suya gitu ya. Uh, uh, Piaranya ikan apa gitu ya. Ikan ini butuh pH-nya berapa gitu. Dan sekarang akuariumnya Suya ini pH-nya berapa gitu. Kalau kurang dari angka-angka yang dibutuhkan, tambahin buffer pH biar kestabilannya terjaga ya. Oke, lalu mengenai lebih bagus mana antara karang jahe dengan oyster sebagai buffer pH ya. Ini udah pernah dijelasin di video tanya jawab ke-10 ya. Itu detail juga di situ saya kasih lihat perbandingannya ya. Jadi topiknya saat itu adalah konsultasi chamber filter ya. Di video tanya jawab 10 yang konsultasi chamber filter. Nanti nonton di situ ya, ya. Biar hemat waktu kita ya. Oke. Oke, kita lanjut ya. Yang berikutnya ada dari Angga Suara. Mau tanya kok, kalau dropsy pada ikan mas koki itu ada yang bilang penyakit menular dan ada yang bilang tidak menular. Nah, sebetulnya statementnya mana yang benar ya kok? Terima kasih sebelumnya. Ya, enggak. Dropsy ya pada ikan manapun nih ya, bukan cuma ikan koki aja ya. Dropsy kan bisa kena ke semua ikan gitu ya. Nah, dropsy itu sifatnya adalah sama. Jadi merupakan penyakit internal yang tidak menular ya. Selama ikan tersebut hidup ya. Jadi selama ikan yang menderita dropsy-nya hidup itu nggak akan menular. Tapi kalau ikannya nggak dikarantina, digabung sama ikan lain gitu, lalu ikannya akhirnya mati ya, maka dropsy-nya jadi bisa menular ke ikan-ikan lainnya. Jadi itu adalah perbedaan antara penyakit eksternal dengan penyakit internal ya. Penyakit internal itu terjadinya di dalam tubuh, di dalam tubuh si ikan ya. Jadi dropsy ini terjadinya di dalam tubuh si ikan ya. Biasanya yang kena serangan tuh adalah organ hati atau ginjalnya gitu, menyebabkan si ikan nggak mampu mengeluarkan cairan tubuh dari dalam tubuhnya ya. Jadi si ikan nggak bisa pipis, nggak bisa pup gitu. Itu sebabnya badannya jadi bengkak. Lalu akhirnya siripnya tegang ya, jadi berdiri gitu. Nah, banyak kotoran di dalam tubuh ini nggak bisa dikeluarkan ya. Tadi ya, pupnya, pipisnya gitu ya. Termasuk bakteri yang ada di dalam itu juga. Bakteri yang menyebabkan penyakit tadi itu nggak bisa keluar gitu. Nah, dalam keadaan sehat, ikan tuh punya keseimbangan osmosis ya. Jadi cairan di dalam tubuh ya, di dalam tubuh isi ikan misalnya darah gitu ya, dan cairan-cairan tubuh lainnya itu nggak bisa keluar begitu aja ya. Jadi kayak ada yang jagain gitu ya. Tapi kalau ikannya udah mati, kan nggak ada lagi tuh yang jagain ya. Jadi bakterinya bisa bebas keluar dari mulut lah, dari mana aja bisa keluar gitu. Makanya bisa menular ke ikan yang lain. Kalau penyakit eksternal ya, misalnya kayak serangan fungus gitu, finrod dan lainnya. Ini kan terjadinya di luar ya, di luar tubuh ya, pasti gampang menularkan ke ikan yang lain. Tapi kalau internal disease atau penyakit internal, itu tunggu pasiennya mati dulu, baru bisa keluar menular ke ikan yang lain. Oke? Oke, kita lanjut lagi ke SPTN apa nih? Entahlah ya, saya nggak baca.
saya nggak bisa bacanya, jadi saya langsung baca pertanyaannya aja ya. Maaf, nggak disapa ya, nggak tahu namanya soalnya. Mau tanya kok, ini di tank saya semenjak ada tanaman airnya, muncul hewan bintik-bintik putih. Saat lampu dinyalakan, muncul hewan bintik-bintik putih saat lampu dinyalakan. Ada yang bilang itu gamarus, udang bungkuk, dan lain-lain. Ada masukan dikasih ikan pemakan jentik. Ini sangat tidak cocok karena tanknya piranha. Cara mengatasinya bagaimana kok? Semoga sehat selalu buat Koko dan keluarga. Terima kasih kok. Oke, tanaman air ya. Kalau habis beli terus nggak disterilisasi gitu, nggak di bleaching ya, pakai pemutih gitu, ya emang biasanya suka bawa parasit ya. Entah keong hama, entah gamarus ya, entah yang lainnya gitu. Tapi kalau gamarus itu warnanya bukan putih ya, dia lebih ke abu-abu muda ya, sampai ke abu-abu tua gitu. Jadi hampir hitam kalau yang abu-abu tuanya. Kalau yang masih kecil nih biasanya abu-abu muda. Nah, yang putih-putih ini namanya tungau air ya, white water mites gitu. Nggak ada ikan yang doyan makan mereka ya, tapi ikan dari golongan cichlid itu suka ada yang mau makan, kayak lemon ya, snow white ya, demasoni juga biasa doyan, niasa ya, yang model-model begitu gitu. Nah ini kadang masih mau makan nih ikan-ikan ini gitu, kalau lapar gitu ya. Kalaupun nggak doyan, mereka suka senengnya tuh digigit terus dilepeh lagi gitu. Jadi kayak buat mainan aja sama mereka gitu ya. Kalau ikan lain sih dijamin nggak mau. Sekali nyoba gitu langsung ogah. Walaupun cuman mainin doang gitu ya. Makan terus lepeh aja nggak mau tuh ikan lain gitu. Cuman ikan cichlid tadi yang suka iseng kayak begitu ya. Tapi white water mites ini atau tungau air ini sama sekali nggak berbahaya buat ikan kita ya. Dia bakal pergi sendiri kalau parameter airnya bagus dan kalau nggak ada banyak sisa makanan yang ada tersedia di akuarium. Jadi mungkin piranha ya. Kalau piranha kan makannya biasanya nggak bersih gitu ya. Nah dari situ mengundang datangnya white water mites gitu ya. Nanti dia kalau misalnya hilang tuh bagaimana? Biasanya itu parameter airnya dulu. Asal airnya bersih, kolamnya ikut terjaga, nanti dia akan dorman sendiri karena dia nggak betah. Kalau dia nggak betah, dia dorman. Nah, biasanya tuh kebuang pada waktu kita lagi vakum-vakum gitu ya, lagi bersihin water change pakai selang, nyedot-nyedot gitu. Yang dorman-dorman itu kesedot gitu ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Kita ke Rizky Gemena. Ya, Rizky, mau tanya apa? Mau tanya kok, kolam saya setelah dikasih E4 yang sudah difermentasi, dinding kolam kok jadi licin gitu ya kok? Apakah memang gitu kok? Ya, Rizky, E4 itu sudah hasil fermentasi, jadi nggak usah sebut EM4 yang sudah difermentasi ya, cukup E4 aja gitu lain kali ya. Oke. Nah, E4 itu kan memang pH-nya sangat rendah ya. Sekitar 4 gitu, 4,0. Nah, pH rendah tuh berarti asam ya. Makin asam suatu larutan ya tentu saja dia semakin licin gitu. Ini kemungkinan Rizky ngasihnya kebanyakan kali gitu ya. Hati-hati pH-nya ntar jadi drop, jadi turun gitu. Ikannya ntar nggak kuat kalau masuk pH di bawah 5 tuh udah bahaya gitu. Kalau tanaman akuatik sih bagus di pH rendah gitu ya. Karena makin rendah pH-nya tuh biasanya kandungan CO2-nya atau karbon dioksidanya banyak gitu. Kalau pH tinggi biasanya oksigennya yang banyak ya, jadi kebalikan gitu. Jadi coba Rizky cek pH-nya dulu ya. Kira-kira berapa gitu. Biar bisa segera diambil tindakan. Kalau benar pH-nya mulai drop jauh, sebaiknya pakai buffer pH juga gitu biar nggak terlalu turun nanti pH-nya ya. Oke, kita lanjut lagi ke Arif Rahman Wijaya. Mau nanya kok, ngasih makan ikan ketika hujan itu boleh nggak ya? By the way, saya pakai sistem RAS kok. Oke, ya Arif bener, kurang bagus ya, ada kasih makan ikan pas lagi hujan gitu ya, emang kurang bagus. Memang ada beberapa alasan ya. Yang pertama,
Kan pakan waktu dikasih saat hujan tuh bakal cepat hancur ya waktu pas kena hujan gitu. Jadi si ikan sebenarnya nggak makan kenyang, dia nggak bisa makan semuanya, yang cuman bisa makan yang di awal-awal aja. Sisanya saat dia melembut di air ya sebelum termakan gitu, waktu kena hujan kan berpotensi banyak jadi hancur gitu. Jadi malah nggak kemakan. Yang kedua, nah artinya ya dari poin pertama tadi ya, jadi tersedia sisa pakan yang lebih banyak berpotensi bikin amonia kita naik gitu ya. Lalu yang ketiga, hujan biasanya kan bawa polutan dari udara ya. Jadi saat hujan tuh sebenarnya parameter air kolam juga lagi terserang bermacam-macam kandungan baru nih yang masuk dari air hujan gitu. Bukan cuma pH dan bukan cuma suhu aja gitu ya. Beberapa parameter juga sedang berguncang pada saat yang bersamaan gitu. Nah, ini sedikit banyak akan berpengaruh ke si ikan nih sebenarnya. Di tengah guncangan ini tiba-tiba amonianya jadi ikut naik. Jadi mendingan tunggu aja dulu gitu. Setelah hujannya reda beberapa saat baru kasih makan. Oke. Oke, kita lanjut lagi ya. Kita ke Anonymous. Izin bertanya, Pak. Saya baru buat kolam, kebetulan di tempat saya airnya agak sulit. Ada 3 sumber. 1. Air hujan, didiamkan di tandon. 2. Air PDAM. Dan 3. Air sumur yang agak asin. Itu lebih baik pakai air yang mana ya, Pak? Dan mohon pencerahannya agar 3 air itu gimana caranya untuk bisa digunakan kolam koi. Oke, anonim. Kalau pendapat saya ya, dari ketiga alternatif pilihan tadi ya, yang saya pilih pertama tuh air PDAM ya. Ini kan gampang treatmentnya ya, tinggal ditampung aja ke tandon air lalu diendapkan 24 jam. Kalau perlu dikasih aerasi, dan kalau lagi perlu banget mau langsung pakai, nggak bisa nunggu 24 jam gitu, tinggal kasih anti klorin ya, beres, kaporitnya hilang, bisa langsung pakai gitu. Cari aja anti klorinnya yang seketika langsung bisa netralisir kaporitnya gitu. Karena kan ada yang bentuknya kristal ya, kristal gitu. Nah, kalau itu biasanya sekitar 10 sampai 30 menit, 10 sampai 20 menitan lah baru bisa dipakai gitu, nggak seketika gitu ya. Lalu urutan yang kedua yang saya pilih itu air hujan ya. Ini juga sama kan treatmentnya ya, mirip-mirip kayak air PDAM. Kita masukin aja wadah atau drum air atau apalah gitu ya, endapin juga 24 jam. Tapi kalau tapi harus pakai aerator gitu maksudnya ya. Nah, kalau butuh langsung pakai, sama juga kayak air PDAM tadi. Beli aja produk yang kayak anti klorin tadi, tapi punya kemampuannya ekstra. Jadi bukan cuman deklorinasi, tapi bisa lenyapin zat-zat berbahaya lainnya. Ya, nggak cuman buat beresin kaporit doang. Banyak yang begitu gitu. Nah, pilihan terakhir baru deh tuh air sumur yang agak asin ya tadi ya. Kalau saya bilang sih mendingan jangan dipakai ya. Asin ini kan menandakan salinitas gitu. Sedangkan ikan koi tadi ya kan bilangnya ikan koi itu kan jelas-jelasan ikan air tawar gitu. Jadi mendingan hanya pakai aja 2 sumber air itu tadi ya, PDAM dan air hujan gitu ya. Oke. Oke. Kita lanjut lagi ke Zakaria Ramadan. Izin tanya soal bakteri Om. Nitrobacter dan Nitrosomonas ada fase dorman tidak? Iya. Ada dong, Zakaria. Mereka bisa masuk masa itu ya. Semua makhluk kecil gitu ya, yang imut-imut kayak gini nih, mulai kayak kutu air gitu. Terus yang lebih kecil lagi ya, bakteri gitu. Terus yang lebih kecil lagi dari bakteri gitu ya, virus gitu ya. Itu justru diberi keistimewaan oleh Tuhan untuk bisa dorman ya. Sampai kapan misalnya? Setahun? Bisa gitu. 2 tahun bisa juga, bahkan jauh lebih lama dari itu gitu ya. Pokoknya asal lingkungan sekitar mereka udah nggak menguntungkan, mereka udah nggak bisa hidup nih gitu ya, mereka memutuskan untuk masuk ke masa tidur lelap ya yang sangat panjang gitu, dorman sampai kondisi lingkungannya udah normal lagi ya. Sampai udah bisa menunjang kehidupan mereka, baru pada bangun lagi gitu ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Kita ke Milviano. Oke, yo Mil. Kenapa nih? Yuk, baca pertanyaannya. Hai Ko Vincent, kita ketemu lagi.
Mau tanya soal treatment ikan koki saya yang kena SBD terapung nih. Oh iya, yang kemarin ya. Saya cari kacang polong yang mentah susah dapatnya. Ada yang kaleng, yang udah rendaman air garam. Apakah bisa? Hmm, jangan ya, Mil. Kacang polong kalengan itu sama aja kayak kacang polong yang kayak udah dibibis gitu kan ya. Dalam tuh, di dalam kaleng gitu ada kuahnya kayak gitu, ada cairannya ya. Dia pasti meresap gitu. Jadi kayak dibibis gitu bilang ya. Dibibis apa aja? Ya nggak tahu. Yang pasti lebih cocok buat dimakan manusia gitu, bukan buat si ikan gitu ya. Kan bukan berarti apa yang cocok buat manusia cocok buat si ikan gitu. Kan nggak begitu gitu. Nggak bisa dua arah kayak begitu. Gitu. Apa yang cocok buat ikan buat manusia juga cocok. Nggak juga begitu. Cacing sutra cocok buat ikan, nggak mungkin cocok buat kita manusia, ya kan? Nasi padang misalnya cocok buat manusia, kasih ikan matilah gitu. Jadi nggak begitu ya. Ada alamnya masing-masing lah gitu ya. Saya juga pernah kehabisan gitu. Terus pas belanja bulanan ya, supermarket gitu nemenin istri, lupaan juga, kelupaan ya akhirnya beli online. Seingat saya banyak kok gitu. Coba cari di situ deh. Online tuh banyak gitu. Online tuh satu-satunya jalan paling mudah buat kita nemuin apa aja ya. Kok kalau saya nggak pakai flag food tapi pakai pakan racikan, apakah bisa? Oh, bisa, bisa dong. Ini lebih tepatnya kalau saya bilangnya gel food. Saya sering bikin juga tuh ya. Saya bikin gel food bilangnya gitu ya. Yang penting jangan pakai telur gitu. Pakai agar-agar buat meracik menyatukan bahan-bahannya ya. Contoh komposisi racikan. Oke, pelet sake hikari, cakep. Telur satu butir. Lah ini ya. Jangan. Susu bubuk, hati sapi, wortel, sayur bayam, bawang putih, madu. Itu cakep semua tuh ya. Itu semua di blender habis, itu semua di blender habis gitu dikukus. Kalau sudah dingin baru dikasihkan. Nah ini, ya tadi kan saya bilang Mil, jangan pakai telur gitu ya. Kenapa gitu? Karena telur tuh gampang banget ditumbuhin jamur ya. Ntar makanannya malah beracun gitu. Kecuali tiap bikin langsung dikasih makan habis gitu ya. Dikasih makannya langsung habis gitu. Tapi kalau ada rencana mau disimpan gitu, ada sisa, misalnya ditaruh di kulkas gitu ya, perhatiin warna kukusannya ya. Biasanya bisa berubah tuh, udah mulai ada item-item gitu ya. Nah, terus karena telur itu kalau teroksidasi karena udara tuh nggak tahan gitu soalnya. Jadi kalau Mil mau tetap pakai telur ya, perhatiin aja deh warnanya ya. Asal udah ada noda-noda titik itu ya, itu jamur gitu. Itu dibuang aja, bikin yang baru ya. Ya, ya Bu. Salah satu staf saya sudah jamnya balik, dia memang setengah hari. Ya, terima kasih Ko Vincent. Semoga channel YouTube-nya semakin maju, sukses dan sehat selalu. Amin. Ya, sama-sama Mil. Ya, semoga ikannya cepat sembuh ya. Oke, lanjut lagi ya. Kita ke Arthur. Salam Aquaris kok. Mau tanya penggunaan bubuk metilin dan akriflavin gimana sih kok? Apa harus diencerkan dulu pakai Aquades? Sama mau tanya juga, karantina ikan untuk tangkapan alam kok. Kenapa ikan tangkapan alam biasanya saat dipindah ke tank muncul masalah ya kok? Biasanya badan merah-merah, sirip putih, moncong ikan kelihatan pudar warnanya. Oke, acur ya. Methylene blue maupun akriflavin kayak maupun malachite green juga ya kalau beli dalam bentuk bubuk ya someday ya suatu hari ya. Itu memang wajib diencerkan dulu sebelum dipakai. Karena bentuk bubuk atau kristal tuh jauh lebih keras ya daripada yang bentuk cair. Jadi biasanya kita bikin dalam bentuk larutan dengan konsentrasi biasanya sih 1% itu udah cukup ya. Ada juga yang mungkin bikinnya 3% gitu, tapi menurut saya itu terlalu keras ya. Jadi bikin aja yang 1% gitu ya. Jadi kalau misalnya mau diencerkan, kalau rumahnya dekat sama toko kimia, itu beli aja Aquades atau bilangnya air destilasi Aquades. Itu saya sering beli 5.000 perak
seliter kalau nggak salah ya. Nah, kalau nggak ada beli Aquades bisa pakai air AC sih. Tapi air AC-nya gini ya, AC-nya tuh harus di ruangan yang bersih gitu ya. Jangan misalnya di tempat kerja nih ya, kerja di suatu perusahaan di dalam kantor itu ada AC-nya, terus ambil dari situ. Nah itu kayaknya biasanya kurang bagus gitu. Atau ruangan orang yang malah ada yang orang yang rokok tuh di dalam ruang AC-nya gitu. Nah itu nggak bagus ya. Karena sebenarnya kalau air AC-nya normal, air AC ini TDS-nya cukup rendah loh, sekitar 70-an ya. Jadi bagus gitu. Yang penting ruangannya bersih ya dan tampungannya air ember gitu ya. Tampungannya kan ember, embernya juga bersih gitu ya. Nah, terus mengenai pemakaiannya ya kan tadi 1%. 1% itu berarti 1 gram per 1 liter air gitu aja ya. Jadi ditimbang dulu nih 1 gram per 1 liter air diaduk gitu ya. Nah itu jadi konsentrasi 1%. Nah kemudian mengenai ikan yang tangkapan di alam. Jadi kalau kamu nangkep ikan di alam itu nggak boleh cuman bawa ikannya dengan sedikit air. Usahakan airnya jauh lebih banyak ya. Jadi ikannya misalnya nangkep 3 ekor gitu. Nah, ambil airnya 2 ember misalnya gitu ya. Jadi si ikan harus berada di dalam ember yang airnya banyak ya. Jadi ambil air tempat dia berasal gitu. Sampai di rumah jangan langsung masukin ke tanknya kita ya karena airnya tuh sangat berbeda nih ya bukan cuma pH atau suhu, banyak sekali parameter yang berbeda gitu. Nah, kalau terlalu banyak perbedaannya si ikan nanti syok, makanya keluar yang model-model begitu tadi yang Archer bilang tadi gitu ya. Pokoknya masalah, jadi harus di aklimasi ya. Nah kalau yang paling bagus itu aklimasinya, jadi Archer ambil lagi satu ember air air nanti mau taruhnya mana di kolam atau mau taruhnya di akuarium gitu, ambil satu ember air akuarium itu atau air kolam itu gitu ya. Jadi ini ember ember si ikan tangkapan alam ya. Nah ini ember air akuarium atau kolam adanya di atas gitu. Kasih selang aja ya, selang aerator tuh yang kecil, ujungnya kasih pampetan gitu loh yang bisa disetel gitu ya. Keluarin netes-netes aja. Jadi pakai aklimasi yang istilahnya dripping itu paling bagus gitu ya. Jadi sampai airnya itu penuh penuh seember. Nah itu udah boleh pindah ya, digabungin ke kolam kita atau akuarium kita. Dijamin oke ikannya ya. Oke, saya rasa cukup segini dulu ya diskusi hariannya ya. Jam istirahat saya juga udah mau habis. Harus kerja lagi nih soalnya tadi si ibu itu juga udah ngingetin gitu ya. Pokoknya akan tetap dicicil ya pertanyaan-pertanyaannya dan semoga nanti akan sampai ke pertanyaan yang belum terjawab ya. Nah, kita lanjutin di kesempatan yang akan datang ya. Terima kasih sudah menonton. Salam Aquaris.